Shalom, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku yang seiman, di mana saja saudara berada, serta teman-teman Facebook dan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Semoga saudara tetap sehat dan hidup di dalam kasih Bapa, dan kasih Tuhan boleh menyertai saudara, menyertai keluarga saudara, dan menyertai kita semua. Biarlah saudara dan saya tetap menikmati kasih Tuhan. Dunia boleh bergelora, dunia boleh mengalami ketakutan, kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran, dan bahkan kepanikan yang buat mereka, saudara, bahkan kemerosotan kehidupan rohani mereka begitu turun drastis. Tapi saya percaya dan kami juga tetap berdoa dan penuh harapan kepada saudara, supaya hari-hari ini saudara, sekalipun mungkin ada kegoncangan secara iman, tapi mari saudara kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa Allah. Kata firman Allah, karena Allah menyertai saudara, Allah memberkati saudara, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan juga meninggalkan saudara. Jelas sekali saudaraku, ketika kita mau membaca firman Allah, kita boleh diberikan kekuatan. Ketika firman Allah ada dalam hidup saudara, kita juga boleh diberikan kemenangan. Kemudian kita juga mau hidup di dalam doa, kita mau hidup dalam pujian, penyembahan. Ini betapa penting jemaat dan hamba-hamba Tuhan hiduplah di dalam doa, hiduplah di dalam pujian, dan terus saudara dikuatkan oleh kebenaran firman Allah yang setiap hari boleh memberikan dorongan kepada saudara, boleh memberikan motivasi kepada saudara, supaya saudara hidup tidak sesuai dengan kehidupan yang menurut Anda itu benar, tapi hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan itu pasti benar. Karena apa yang Anda kehendaki belum tentu adalah sebuah kebenaran. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga berkata, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kesetiaan Tuhan ini bukan seperti kesetiaan manusia, dan Tuhan setiap saat boleh memberikan kekuatan kepada saudara, dan Dia tetap memelihara saudara. Saudara, inilah yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, supaya jemaat Tesalonika boleh menjadi jemaat yang kuat, boleh menjadi jemaat yang berkualitas, dan jemaat yang terus hidup dalam iman. Karena begitu banyak tantangan, penganiayaan, ajaran-ajaran palsu yang boleh dialami oleh jemaat Tesalonika. Tapi hari ini dia boleh berkata kepada jemaat di Tesalonika di dalam ketika dia menulis surat itu, supaya jemaat Tesalonika adalah jemaat yang setia. Percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ia akan menguatkan hatimu dan terus memelihara kamu terhadap yang jahat. Karena memang tidak bisa dipungkiri saudara, dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus dan juga para pengicil pada saat itu begitu banyak ditentang, dan mereka harus mengalami banyak penganiayaan, mereka harus mengalami banyak kesusahan, mereka harus mengalami banyak dibunuh. Bagaimana saudaraku kalau saya mau aplikasikan dalam kehidupan saya dan saudara saat ini? Bagaimana posisi dan keberadaan anak-anak Tuhan? Saya kira kalau kita melihat pandemi Corona COVID-19, ini adalah masalah global. Tidak melihat siapapun, mereka juga mengalami hal yang sama. Persoalannya, ada apa di balik semua ini? Saya terkesan dengan seorang pendeta yang dari Amerika Serikat, pendeta Rick Warren. Dia berkata bahwa kayaknya Tuhan mengirim malaikat maut yang ada di berkeliling di bumi ini untuk mau menghancurkan keberadaan manusia, khususnya adalah dosa-dosa yang begitu besar, yang dimana manusia telah melakukan banyak kesalahan, memberontak terhadap Allah, bahkan mereka tidak mengindahkan Tuhan lagi, dan berbagai amoralitas kehidupan, kemerosotan hidup kerohanian. Ini sudah terjadi di belahan bumi ini, bukan hanya terjadi di Amerika, bukan hanya terjadi di Eropa, bukan hanya juga terjadi di luar sana, tetapi di Indonesia, bahkan di daerah saudara, begitu kemerosotan rohani yang begitu dalam. Sehingga dia berkata bahwa ada malaikat maut yang Tuhan kirim untuk mengelilingi dunia ini, sehingga dia mau menyucikan, mau kuduskan untuk gereja-gereja Tuhan, supaya bangkit gereja Tuhan. Jangan justru kita jadi ciut dan tawar hati, tapi mari kita bangkit bersama-sama dan kita melihat terbit Allah yang luar biasa. Dia akan terbit seperti fajar. Dia akan datang dan boleh menyelamatkan saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab jelas-jelas
boleh mengungkapkan tokoh-tokoh Alkitab. Mereka hidup dengan doa. Bagaimana Elia ketika dia berdoa supaya hentikan hujan. Selama 3,5 tahun hujan tidak turun. Kemudian ketika dia juga berdoa dengan sungguh-sungguh, hujan pun turun. Juga tokoh-tokoh yang lain, saudara, jelas di sana mereka terus berdoa. Ketika Petrus berdoa, karena besoknya dia harus dieksekusi oleh Herodes. Tapi Alkitab berkata, malam itu jemaat Tuhan terus berdoa dan berkumpul untuk Petrus. Dan puji Tuhan, malam itu malaikat Tuhan yang akan membebas. Malaikat Tuhan yang akan melepaskan Petrus. Sudah diberkati Tuhan. Siapa lagi? Banyak. Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara, saudara, justru ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka menyembah Allah, ketika mereka menaikkan setiap syukur mereka kepada Tuhan. Lihatlah saudaraku, Alkitab berkata, Tuhan goncangkan keadaan di sekitar itu. Dan orang-orang lain pun boleh mendengar. Mereka juga boleh merasakan ada kegoncangan. Dan akhirnya Paulus dan Silas boleh keluar. Saudara yang diberkati Tuhan, betapa penting umat-umat Tuhan, betapa penting hamba-hamba Allah, betapa penting para pelayan Tuhan menjadi sebuah komunitas yang indah dan menaikkan doa syukur. Makanya dimulai daripada keluarga. Kalau saat ini masih ada stay home yang terus diperlakukan di sebelahan bumi ini, khususnya di Indonesia, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, ini adalah menjadi kesempatan yang paling terindah. Ini menjadi kesempatan yang paling terbaik supaya saudara jangan berdiam diri. Nah, mari kita naikkan setiap doa-doa kita. Doakanlah keluarga kita, doakanlah hamba-hamba Tuhan, doakanlah para pelayan Tuhan, doakanlah anak-anak Tuhan yang ada di seluruh dunia, yang ada di Indonesia. Tidak melihat apapun denominasi mereka, saudara. Jangan bilang, oh karena dia bukan gereja kami, biarkan aja. Jangan hidup seperti itu. Tapi dari gereja mana saja mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, juga mereka percaya akan iman, dan juga mereka percaya akan Trinitas. Yakinlah bahwa mereka adalah saudara saya dan saudara kita semua. Semoga saudaraku di mana saja saudara berada, Tuhan boleh memberikan kemenangan. Tuhan mereka memberikan kekuatan. Hiduplah di dalam doa. Karena dengan adanya saudara berdoa, saudara akan boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Doa yang bagaimana saudara? Bukan doa sembarang doa. Tuhan menginginkan adalah doa yang berkuasa. Jadilah saudara boleh menaikkan doa-doa yang berkuasa. Dan doa-doa yang mengubahkan keadaan. Doa-doa yang memberikan kemenangan. Doa-doa yang membuat Allah tidak bisa diam. Dia harus menjawab. Karena siapa yang sedang berdoa? Saudara yang diberkati Tuhan, ini betapa penting. Yakobus berkata bahwa doa orang benar, jika dengan yakin didoakan saudara, maka betapa besar kuasa. Doa orang benar, orang yang sudah dikuduskan oleh Allah, jika pun didoakan dengan yakin, maka besar kuasa. Allah merindukan saudara hari-hari ini, supaya kita terus menguduskan diri. Kita melakukan saudara sebuah introspeksi diri di hadapan Tuhan. Dan mungkin kita berkata, Tuhan, aku ada banyak salah. Saya ada banyak dosa yang saya akan lakukan. Dan itu betapa menjadikan hati Allah. Tapi mari ini saatnya saudara, bukan untuk saudara hidup dalam ketakutan. Bukan saudara hidup dalam kepanikan. Dan saudara hidup di dalam tidak pasti entah mau kemana hidup ini. Tapi Anda datang di hadirat Tuhan. Dan dengan sepenuh hati kita boleh berkata, Tuhan, aku tahu aku berdosa. Aku tahu aku tidak layak. Aku tahu Tuhan, aku ini mungkin tidak diperkenankan Tuhan. Tapi satu hal juga yang aku tahu, Tuhan Maha Pengasih. Aku mau datang dengan segala kerendahan. Ampunilah aku. Karena 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara yang diberkati Tuhan, doa yang bagaimana juga adalah doa yang mengubahkan, doa yang membawa mujizat, doa yang membawa kemenangan. Yang kedua adalah doa yang di mana ada kebenaran firman Allah. Sebab di dalam saudara Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa sajalah maka kamu akan menerimanya. Tuhan mau saudara, ketika kita berdoa, Tuhan merindukan ada firman Allah yang hidup,
Ada firman Allah yang tumbuh, bahkan kehidupan kita boleh menjadi surat yang terbuka. Kehidupan kita boleh menjadi imamat yang rencana. Kehidupan saudara adalah firman Allah. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya Alkitab berkata ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan dan Allah ada dalam hidup kita, maka kita akan mengalami saudara jawaban-jawaban doa. Dan jawaban doa ini adalah pasti. Sekali lagi, jawaban doa ini memberikan kemenangan, memberikan perubahan, dan terus boleh melakukan hal-hal yang luar biasa. Berikutnya saudara, Tuhan juga mau, kalau saudara baca di 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15 di sana berkata, ketika kita berdoa bukan atas kemauan kita sendiri atau dengan tujuan kita sendiri, tapi doa yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Tuhan adalah doa dalam kehendak Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah doa dalam kehendak Tuhan? Doa dalam kehendak Allah adalah memuliakan Dia. Doa dalam kehendak adalah terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah saatnya saudara untuk kita memuliakan Allah. Inilah saatnya saudara untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Muliakanlah Allah dalam segala laku. Muliakanlah Allah mungkin di dalam saat ini sedang pandemi. Anda jangan pernah mundur, Anda jangan pernah berhenti. Justru semakin giat untuk melayani Tuhan, mungkin melalui online, memberikan nasihat kepada teman saudara kita melalui media apa saja mari kita pakai. Dan yakinlah, percayalah bahwa Allah menyertai saudara, Allah memberkati saudara, dan Allah juga terus boleh memberikan kemenangan-kemenangan kepada orang-orang yang Anda kasihi. Saya Pendeta Brian Taru sangat berharap dan terus berdoa buat saudara, supaya saudara boleh menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dan terus boleh memuliakan Tuhan. Dan kita berjalan pada kehendak Tuhan. Dan terus ada firman Allah. Karena ini merupakan kunci. Dan ini merupakan rahasia. Supaya bagaimana doa kita adalah menjadi doa yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih saudara. Saya berdoa kiranya setiap keluarga saudara dalam keadaan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap mata yang boleh memandang, telinga yang boleh mendengar. Malam ini hamba-Mu boleh sharing firman Allah. Semua mereka diberkati oleh Tuhan bersama keluarga mereka. Bapa, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, anak-anak Tuhan, dan bahkan hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang berjuang. Biarlah Tuhan memelihara dan memberkati mereka. Beri sukacita, beri damai, serta bebaskan mereka Tuhan, untuk mereka tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Bagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19, mungkin mereka berada di rumah sakit atau di rumah, Tuhan pelihara mereka dan berikan kesehatan, berikan kekuatan supaya mereka kembali untuk boleh menjadi jemaat dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa yang baik, ini doa kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Makasih saudara. Allah boleh memberkati saudara, keluarga saudara, dan marilah kita saling berdoa. Karena Tuhan ada dalam hidup saudara, juga ada dalam hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.